Ini poin pertama. Jadi Nabi Muhammad ya dilahirkan, yang lebih populer itu disebut 12 Rabiul Awal. Termasuk yang sekarang di Indonesia biasanya mengambil pendapat 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal, harinya yaitu hari Senin, waktunya di subuh hari ya, pagi hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, maka dikabarkanlah kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib karena saking senangnya kemudian menggendongnya dan membawanya ke Ka'bah dan berdoa di sana, dan diberi nama di sana yaitu dengan nama Muhammad. Maka diberi nama Muhammad. Nama pada saat itu nama Muhammad belum populer, aneh ya. Dari mana dapatnya? Ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya nama Muhammad ini ya diambil dan dapat ketika ya Abdul Muthalib ya atau kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersafar ke Syam. Kemana? Ke Syam. Jadi bersafar ke sana 4 orang dengan teman-temannya, kemudian bertemu dengan seorang pendeta dan mengabarkan pendeta itu bahwasanya akan datang Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka dari 4 orang ini yang mendengar perkataan dari pendeta itu ya, kemudian berlomba-lomba siapa dari mereka yang pertama kali mempunyai anak atau cucu, maka akan dikasih apa? Dikasih nama Muhammad. Nah, kemudian ternyata yang pertama kali mempunyai cucu siapa? Abdul Muthalib. Maka dia saking senangnya dan dia kemudian menggendongnya, dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian berdoa ya agar Muhammad ini menjadi orang besar. Ya, orang apa? Orang besar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan apakah Rasulullah sudah dikhitan dan belum dikhitan, itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan dikhitan di hari ke-7, ada yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir sudah dikhitan. Nah, itu ya. Itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti 12 Rabiul Awal. Ya, boleh mengambil pendapat 12 Rabiul Awal, harinya yaitu hari apa? Hari Senin ya. Fi yaumil isnin tulu al-fajrihi, di hari Senin setelah terbit fajar, berarti di pagi hari ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, memang ketika Rasulullah lahir itu banyak peristiwa-peristiwa yang besar ya, tapi kita tidak membahasnya. Wa ba'da amaini godan ya Fatiman ya. Setelah berusia 2 tahun ya, setelah berusia 2 tahun beliau berhenti menyusu. Ja'at bihi murdi'uhu salima,
Kemudian beliau dibawa oleh ibu susunya dalam keadaan selamat, Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu orang Arab itu punya kebiasaan atau adat atau tradisi yang mana anak-anak kecil atau bayi itu disusui oleh orang-orang yang ada di kampung-kampung. Karena posisi Nabi kita itu kan kalau bahasa kitanya orang kota ya, di Mekah, tempat ramai perdagangan dan yang lainnya ya. Maka orang-orang Arab dulu ketika punya anak, mereka disusui oleh orang-orang yang ada di kampung ya, orang-orang yang ada di kampung. Di antara tujuan dari adat tersebut diantaranya adalah untuk apa? Yaitu adalah agar terhindar dari penyakit yang ada di kota ya, agar terhindar dari penyakit yang ada di kota. Terus yang kedua, agar fisiknya tumbuh lebih kuat, lebih kuat. Dan yang ketiga yang cukup penting yaitu agar mereka bisa berbahasa Arab dengan fasih, bahasa yang bagus. Zaman dulu itu bahasa-bahasa yang paling bagus ya ada di kampung-kampung. Ya, kalau di kota-kota zaman dulu bahasa Arabnya sudah tidak baik, maka di kampung-kampung. Tujuannya diantaranya itu. Maka tadi disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ja'at bihi murdi'uhu saliman ya, dibawa oleh ibu susunya dalam keadaan selamat. Halimatun li ummihi wa adat ya. Kemudian Halimah kembali membawa keluarganya ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang perempuan sebelum Halimah ya, sebelum siapa? Sebelum Halimah. Kalau nggak salah namanya Suwaibah ya, nama Suwaibah. Kemudian disusui oleh Halimah. Oleh siapa? Halimah. Jadi ceritanya itu pada suatu hari ya, perempuan-perempuan dari kampung itu datang ke Mekah untuk mencari anak yang mau disusui oleh perempuan-perempuan itu ya. Kemudian datanglah beberapa orang ke Mekah. Setelah di sana ya, tidak ada yang mau melirik Nabi Muhammad karena dia seorang yatim ya. Takutnya tidak ada yang bisa membayar ya, tidak ada yang bisa membayar, maka tidak ada yang mau ya. Ada yang lihat tapi tidak mau, ada yang lihat tidak mau. Kemudian diambillah oleh Halimah ya. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika sudah Rasulullah yang masih kecil itu diambil untuk disusui di kampungnya ya, di kampungnya. Maka yang terjadi apa? Satu ya, yang terjadi adalah ontanya yang dimiliki oleh Halimah itu sangat sehat ya, mengeluarkan air susu yang banyak, dinaungi oleh awan. Sampai ke rumahnya dia mendapatkan banyak keberkahan, kambing-kambingnya tambah sehat, air susunya kambingnya tambah banyak, seperti itu. Kenapa? Karena ngurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendapatkan mendapatkan keberkahan ya, dari mengurus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Tuh. Kemudian ya, itu berarti Rasulullah kemudian tadi lahir, kemudian Rasulullah disusui pertama oleh Thuwaibah, yang kedua oleh siapa? Oleh Halimatu Sa'diyah. Setelah itu ya ada satu peristiwa, ini kita peristiwa-peristiwa yang cukup penting. Fa ba'da syahraini insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi ya. Jadi ada satu peristiwa setelah 2 bulan maka terjadilah peristiwa pembelahan perutnya ya. Jadi ada satu peristiwa yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah perutnya. Wakila ba'da arba'in min sinnihi. Ada yang menyebutkan bahwasanya pada saat itu ya usianya lewat dari 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan ketika itu sedang bermain dengan anak-anak seumurnya. Itu kenapa Atwal? Ya siapa? Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad yang masih kecil, masih apa? Masih kecil, 4 tahun, sedang bermain layaknya seperti anak-anak kecil biasa, ya seumuran siapa? Ezi itu ya, anak-anak kecil itu umuran mereka itu, sedang bermain, kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membelah dadanya, mengambil hatinya, dan kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam ya. Kemudian anak-anak yang melihat itu berhamburan ya, karena apa? Karena takut mereka pulang ke rumahnya masing-masing ya. Kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril, kemudian diletakkan kembali ya, diletakkan kembali. Yaitu tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampaikan dengan samakan dengan kita. Ya kita yang nggak bisa. Ya. Kita tidak mungkin. Ini kita berbicara manusia yang paling mulia, penuh dengan keimanan, mukjizat, seorang nabi dan juga seorang rasul. Ya, seorang nabi, seorang rasul. Ya. Di usia berapa? Di usia 4 tahun. Ya, di usia 4 tahun. Wa ba'du sittum ma'a syahri ja'a wafatu ummihi alal abwa'i. Kemudian setelah itu ya, apa yang terjadi juga ya, di usia ya 6 tahun ya. Jadi 6 tahun 1 bulan. Wa ba'du sittun ma'a syahri ja'a. 6 tahun 1 bulan usianya, usia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di usia 6 tahun 1 bulan. Kalau ayahnya kan sudah meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah lahir. Berarti Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ya, dalam keadaan apa? Yatim. Ada yang di sini ketika antum lahir orang tuanya sudah meninggal ketika lahir? Ada? Nggak ada kan? Berarti semuanya ketika lahir melihat bapaknya, ya kan?
melihat bapaknya. Bahkan sudah besar SD melihat bapaknya, ibunya. Bahkan mungkin di sini masih lengkap ibu dan bapaknya. Coba, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ya. Dan ini juga hiburan buat anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menyantuni, berbuat baik dan mengusap kepalanya anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim diusap kepalanya. Ya, jangan yang gede, itu mah udah itu bukan yatim lagi aslinya. Kalau dalam Islam yatim itu masih kecil-kecil itu, ya. Masih kecil dipegang kepalanya. Seumuran Alfa dipegang kepalanya. Ya. Jadi apa? Ustaz juga yatim nih. Ustaz juga yatim. Tapi kalau sudah balik ya sudah menjadi seorang apa? Seorang apa, Rehan, dalam ilmu usul tarbiyah? Rajulah apa? Rajulah itu sebagai seorang apa? Dewasa, sudah beranjak dewasa atau remaja, ya, remaja. Ya. Ya, tapi kalau seumur antum ya sudah mendekati umur syabab, yaitu para pemuda. Kenapa? Ya, itu ada yang sudah tumbuh jenggotnya, ya kan? Ada kumisnya juga sudah tumbuh, kumis-kumis tipis-tipis itu ya. Nah, kalau seumuran masih kecil itu kayak jidan, itu masih mungkin. Nah, jadi itu ya, jadi hiburan buat anak-anak yatim, bahwasanya Rasulullah atau Nabi kita juga dilahirkan dalam keadaan yatim, ya. Gitu. Jadi tidak hanya yatim, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 6 tahun 1 bulan ibunya wafatu ummihi alal abwa'i, ibunya itu wafat di abwa. Jadi sudahlah bapaknya meninggal sebelum lahir, kemudian ibunya di usia 6 tahun lebih sebulan itu meninggal. Coba gimana rasanya? Ada yang pernah merasakan? Enggak ada kan? Ya. Jadi sebagai seorang anak yang pada saat itu sangat butuh kasih sayang ibu, kasih sayang bapak, kasih sayang orang tua, Nabi Muhammad kehilangan kedua-duanya. Kehilangan ayahnya dan juga kehilangan ibunya.